Bab 296. Pria harus keras. Meskipun terdapat sedikit salah paham, namun semuanya berakhir dengan baik. Saat ini kesedihan Heralong sudah menghilang. Setelah Vanessa Xiao menukar pakaiannya, mereka bertiga bersamaan pergi dari lokasi syuting. Vanessa Xiao tetap mengenakan topi dan masker, bukan untuk menghindari paparazi, tetapi untuk menghindari keramaian. Mengenai Louis Lu dan Haralong, orang-orang tidak mengenali mereka, jadi mereka tidak perlu melakukan penyamaran. Ketika baru pergi dari lokasi syuting tidak jauh, Louis Lu tersenyum dan berkata, "Ada orang yang mengikuti kita lagi." Vanessa Xiao dengan nada datar berkata, "Mereka bertahan hidup dengan hal ini. Jadi hal ini normal." Dia sudah terbiasa. Namun selanjutnya, mata Vanessa Xiao mengelarkan kilauan licik, lalu berkata, sebenarnya akting hanya hobi aku. Siapa yang sangka sekarang aku justru menjadi begitu terkenal." Lalu akhirnya masalah juga datang. Louis Lu dengan bingung menatapnya. Sejak kapan kakak keenamnya bisa pamer seperti ini? Dengan cepat dia tahu apa maksud dari Vanessa Xiao. Ketika Vanessa Xiao selesai bicara, tiba-tiba tubuhnya melesat. Dia menukar posisinya dengan Haralong, lalu dengan sengaja mendorongnya sembari berkata, "Menjadi artis benar-benar merepotkan. Karena tidak bisa berjalan dengan seorang pria. Karena pasti akan ditulis ke media sosial." Sebenarnya posisi mereka adalah Vanessa Xiao di tengah, lalu Louis Lu dan Haralong ada di sisinya. Dan setelah menukar posisi, saat ini Haralong menjadi di tengah. Dan karena Vanessa Xiao mendorongnya, tubuh kecil Haralong langsung menabrak tubuh Louis Lu. Dan maksud dari hal ini sudah sangat jelas. Lalu ternyata wajah Haralong langsung menjadi merah. Louis Lu dengan ekspresi datar berkata, "Kakak keenam, keterampilanmu itu memang sangat hebat saat sedang syuting. Namun akting kamu barusan benar-benar buruk." Mereka berdua sudah berapa kali berjalan bersama-sama, namun dia tidak pernah takut dengan hal seperti itu. Namun hari ini setelah ada Haralong, kenapa dia menjadi takut? Kenapa harus berakting seperti itu? Vanessa Xiao berpura-pura bodoh, "Apa? Kamu bilang apa, Louis? Aku tidak mendengarnya. Angin terlalu kencang, jadi suaramu tidak terdengar jelas." Kakak yang nakal. Ketika Haralong didorong, dia terdorong ke tubuh Louis Lu. Dan dengan cepat dia segera terpisah lagi. Lalu jantungnya berdebar dengan kencang. Benar-benar keras. Ototnya benar-benar keras. Louis Lu tidak terlihat kekar, namun otot di bawah pakaiannya sangat keras. Tadi Haralong menabrak lengan Louis Lu, dan dia dapat dengan jelas otot Louis Lu sangat kuat. Jika tidak, Louis Lu pasti akan tersandung, dan tidak akan berdiri seimbang kembali dengan cepat. Jika Louis Lu mengetahui pikiran Haralong, dia pasti akan narsis. Pria adalah tameng wanita. Bagaimana mungkin jika tidak kuat? Harus keras. Ketika Haralong sedang berpikir, tiba-tiba Louis Lu berkata, "Kali ini yang mengikuti kita bukan paparazi biasa. Dia seorang kultivator bela diri." Ekspresi Haralong berubah, lalu berkata, "Kalau begitu bagaimana? Kamu dan kakakku pergi dahulu. Aku akan pergi mengatasinya." Ketika Louis Lu baru berkata, tiba-tiba dia tersenyum, lalu berkata, "Tidak perlu." Dia sudah tidak sabar. Louis Lu sudah merasakan lonjakan tenaga dalam orang tersebut. Dan ternyata benar. Ketika Louis Lu baru selesai bicara, tiba-tiba ada angin yang menerjang dari belakangnya. Kemudian ada seseorang yang menerjang seperti Raja Wali yang melihat mangsanya, melesatkan kelima jarinya yang tajam. Dia ingin menyerang kepala Louis Lu. Kecepatannya sangat tinggi. Jika digantikan dengan orang lain, dia pasti tidak akan sempat merespon.
Namun Louis Lu sejak awal sudah merasakannya. Ketika kelimat jari itu segera mengenainya, dia langsung berputar, lalu melesatkan tinjuan. Duang. Tubuh orang yang menyerang tersentak, kemudian terhempas beberapa langkah. Ketika melihat Louis Lu yang begitu kokoh, dia terkejut dan berkata, "Kamu bukan kultivator. Kamu bukan pertapa Tao. Yang menyerang adalah Fan Di Gao, murid dari Kaisar Naga Putih." Keinginannya yang sebenarnya adalah membunuh Louis Lu, kemudian pergi sana. Dan semua itu bisa dia lakukan hanya dengan beberapa detik saja. Pertapa Tao hanya mahir dalam teknik Tao saja, dan tidak memperhatikan kondisi fisik. Bagi Sublime Master, seorang pertama Tao tidak ada bedaya dengan seorang petua ketika tidak mengerahkan teknik sihirnya. Sedangkan Fan Di Gao tidak menduga Louis Lu seorang kultivator. Setelah memastikan orang ini adalah Louis Lu, dia hanya langsung melesatkan serangan yang tiba-tiba. Awalnya dia menyangka semuanya akan selesai dalam beberapa detik saja. Namun siapa yang sangka, Louis Lu ternyata sempat memberikan respon. Selain itu ketika sedang melesatkan serangan, kekuatan tubuhnya tidak lemah. Sepenuhnya tidak seperti pertapa Tao. Justru lebih mirip dengan kultivator. Fan Di Gao, berani sekali kamu. Saat ini, Hara Long kembali sadar dari keterkejutannya, lalu memarahi Fan Di Gao. Penyokong keluarga Tan adalah Kaisar Raja Putih. Hal ini sudah bukan rahasia lagi di ibu kota. Bahkan justru keluarga Tan sendiri yang mengumumkannya. Tujuannya untuk memberitahu keluarga bangsawan di ibu kota yang lain. Keluarga Tan sudah menemukan penyokong. Kalian jangan keterlaluan. Setelah keluarga Long dan keluarga Tan berselisih dalam waktu yang lama, mereka tentu saja mengetahui kemampuan dari Kaisar Naga Putih. Jadi sangat normal jika Hara Long mengenali Fan Di Gao. Ketika mendengar ada orang yang menyebut namanya, Fan Di Gao terkejut sejenak. Kemudian tatapannya tertuju pada Hara Long. Dan akhirnya berkata sembari tersenyum dingin, "Ternyata putri keluarga Long. Tidak menjaga kakekmu yang sudah hampir mati itu di ibu kota. Untuk apa kamu datang ke Jiangnan? Sembarnagan. Kakekku masih baik-baik saja. Aku lihat kamu yang akan segera mati." Hara Long berkata sembari mengangkat alisnya. "Hehe. Aku malas bicara dengan gadis seperti kamu. Hari ini target aku bukan kamu. Jadi aku sarankan kamu jangan banyak bicara." Fan Di Gao tersenyum dingin. Selanjutnya, tatapan tajamnya kembali ke Louis Lu. Lalu dia berteriak, "Bocah, kamu ini cukup hebat. Ternyata kamu bisa menghadapi 50% kekuatanku. Tetapi semuanya akan seperti itu saja. Sekarang terimalah kematianmu." Bersambung.